Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah, saya doakan tetap sehat, tetap semangat hingga tahun depan semuanya masuk ke perguruan tinggi ataupun sekolah kedinasan yang diinginkan. Amin. Nah, hari ini di suasana udara di luar yang syahdu, gimana hari ini semuanya ceria, sehat kan? Gak ada yang kurang atau apapun ya. Kalau gitu saya boleh absen dulu nih. Siapa orang yang nggak datang hari ini? Ada seperti yang karena kejebak banjir mungkin nih. Oke, Adel, datang Adel. Oke, Adel. Oke, Yoram. Nah, Yusni. Oke, dah selesai semuanya kan? Berarti ada sekitar 8 orang nggak masuk izin mungkin ya kan? Ya, iya. Oke. Nah, hari ini materinya ringan-ringan aja, cuman ya tidak seringan beban kalian ya karena ya apa materi hari ini tentang spektrum gelombang elektromagnetik, materi terakhir di semester ini. Spektrum gelombang elektromagnetik, udah pernah dengar? Iya, barusan aja didengarkan, diomongkan ya kan? Nah, ya. Nah, pada spektrum gelombang elektromagnetik itu nanti ada penjelasan lebih muncul, lebih enak lagi nanti penjelasannya pada video yang akan saya tampilkan. Cuman, inti dari spektrum gelombang elektromagnetik ini adalah gimana sih ataupun apa aja manfaat dan juga dampak yang dihasilkan dari radiasi gelombang elektromagnetik. Nah, kalian udah tahu yang dinamakan dengan gelombang elektromagnetik itu adalah segala alat yang ada pada kehidupan kita sehari-hari menggunakan gelombang radio elektromagnetik. Elektromagnetik udah pernah kita pelajari bab-bab sebelumnya. Elektro berarti berkaitan dengan listrik, magnetik berarti berkaitan dengan gaya magnet. Nah, kalau dia bersatu, maka akan membuat dampak. Ada dampak baiknya, ada dampak buruknya. Apa dampak baiknya? Dampak baiknya itu contohnya begini. Pernah mendengar kata microwave? Nah, ya oke, konsentrasi yang bagus sekali ya kan. Karena baru saja diomongkan ya kan. Microwave, mikro artinya kecil, wave gelombang kecil itu bagian dari uh, gelombang radio elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik maksudnya. Nah, ada lagi dari gelombang radio ada. Kemudian pernah melihat sinar X, pernah ronsen, pernah juga ya kan. Nah, ronsen pernah di rumah sakit ya kan. Nah, tapi nggak bukan rumah sakit hewan, nggak ada itu. Nah, kemudian pernah lagi melihat apa namanya itu ya, televisi. Ada yang punya televisi? Oh, ada pastinya, ya kan, televisi. Kemudian apa lagi? Nah, smartphone ataupun handphone pintar atau telepon pintar, ya kan? Pernah pasti semuanya memilikinya. Ada yang nggak punya? Pasti ada, ya kan? Tapi itu punya, mungkin yang nggak punya itu yang peminjaman dari orang tua, bukan milik kalian, ya kan? Nah, terus nah, ada juga gini loh, materi hari ini tentang berkaitan dengan gini. Karena sering ada diutarakan ataupun peristiwa-peristiwanya adalah ada dampak buruk dari penggunaan handphone, dampak buruk dari penggunaan misalnya
gelombang mikro, gelombang radio yang berlebihan, ya kan? Tapi kalau misalnya digunakan secara normal, itu tidak ada apa-apa, tidak terjadi kendala. Nah, coba kita lihat. Nah, itu sekilas dari bahaya. Kenapa bisa bahaya? Bukan handphone yang berbahaya. Kalau dari bahasanya itu ya kan, gegara main handphone. Sebenarnya bukan dari main handphonenya. Jadi titik poinnya adalah handphone tadi kan memiliki gelombang elektromagnetik. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan, gelombang elektromagnetik itu merupakan gelombang gabungan antara listrik ya kan? Berarti membawa listrik. Kemudian magnetik, ada magnetnya. Jadi gabungan. Jadi sekali apapun yang dibawakan sana, ada elektronnya, ada magnetnya. Bersatu mereka, wah, itu akan memiliki dampak yang buruk kalau digunakan lama-lama. Nah, sekilas, sebenarnya saya potong-potong dulu. Karena nanti ada tugas sama kalian, bahwasanya, loh, berarti ini gadgetnya ada masalah nih kan. Nah, pertanyaannya lagi berikutnya adalah, apakah hanya gadget yang bermasalah? Keluarga sama HP, biasanya di keluarga juga katanya bisa menyebabkan penyakit kronis seperti kanker. Memang benar itu. Yang benar-benar dibuktikan kalau penggunaan HP bisa menyebabkan kanker. Malahan ini jumlah pasien kanker tidak naik secara signifikan beberapa tahun terakhir. Padahal gelombang elektromagnetik itu jadi penyebab munculnya kanker pada HP itu bukan cuma di HP aja, tapi juga hampir di semua alat elektronik di sekitar kita. Oke, jadi sebenarnya gelombang elektromagnetik itu apa? Dan apakah berhubungan dengan radiasi gelombang elektromagnetik? Selama penggunaannya pada versi yang aman, kita pun bakal tetap aman. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Oke, silakan yuk untuk kelompoknya masing-masing ya, buatkan kelompok yuk. Dan berarti Adel, Angel, Lydia, Ajura, Bella, Sandiba, Elisa, Febriana, kelompok. Buat orang yuk, silakan. Oke, silakan kakak. Nah, sini. Ya, kelompoknya. Kelompok 2 dari nomor absen 7 sama tiap jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Lalu kalian kaji tentang deretan spektrum tersebut berdasarkan panjang gelombangnya. Lalu analisis deret spektrum gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi gelombangnya naik. Ya, dapat hasil kajian. Yang paling sedikit aja 5. Dan kok bisa banyak ada lengkap di sebelah sini. Coba didiskusikan sama teman satu kelompoknya. Ini adalah frekuensi yang pakai juga ada kan berapa panjang gelombangnya. Kemudian gabungkan atau simpulkan dari ini. Jadi petunjuk kerjanya gini kan. Ini jenis radiasi tadi ada 7. Ya. Kemudian saya tuliskan panjang gelombangnya itu berapa katanya. Sambil nanti ditentukan siapa yang akan mempresentasikannya. Oke ya, paham ya? Ya. Ada mau ke tanah? Tanya. Nah, bisa. Iya, oke. Nah, bisa lihat
gambarannya apa tadi, simpulannya kan? Oke, ya. Yang mau maju ke depan silakan, ayo, ya silakan. Kelompok dari Prabu, kelompok 5 ya? Siapa? Oke, kelompok 5, ayo kita lihat. Oke, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Selamat siang teman-teman. Saya Prabu Waspada. Menggerak apa ya? Juga ya. Kamu ya. Nanti yang pernah ya. Mantap deh kan. Oke, berikan aplaus kepada kelompok. Oke, nah satu kelompok lagi, ada yang mau maju, ya silakan. Ya, kelompok satu yang mau maju di section saja, ya silakan. Kelompok satu ya, oke. Oke, iya. Oke, silakan kelompok satu. Oke, kalau mau lagi ya, nanti kita masuk ke tahap berikutnya ya. Silakan kelompok satu untuk mempresentasikan. Jenis radiasi gelombang yang elektromagnetik yang pertama yaitu gelombang radio. Tempatnya baiknya seperti paham ya. Oke, nah kita lanjut berikutnya lagi. Ya, oke, berikutnya dulu yang ya, kita lihat yang ini. Yang terakhir yang ini ya. Tentang manfaat dan juga dampak dari spektrum gelombang elektromagnetik. Tadi ada tujuh tadi kan? Nah, coba yuk diskusikan lagi manfaat dan juga dampak dari gelombang spektrum elektromagnetik. Coba lihat lagi tadi. Nah, nih silakan. Waktunya nggak lama-lama, 10 menit yuk lagi. Silakan lagi. Yang udah maju nggak boleh maju lagi nanti. Berarti kelompok 5 dan kelompok 1 tidak lagi. Ya, ini. Dia ada lagi nih. Itu ada manfaatnya apa ya? Oke, ada yang mencari, ada yang menulis. Ada yang mencari, ada yang menulis ya. Oke, ada yang mencari, ada yang menulis. Oke, biar gak lama-lama. Oke, yang tadi lagi manfaatnya apa? Ya, ada apa ya? Oke, ya, cari ya. Kalau jumlahnya genap, hadap kanan. Sana ya. Hadap sana ya. Hadap kanan ya. Oke. Kalau jumlahnya ganjil, hadap. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai. 1. Oke, 1 berapa jumlahnya? 1 S A T berapa? Oke, kita mulai ya. Oke. 6. Tiga.
depan. Ya. Perhatikan ya. Ya, perhatikan. Semuanya perhatikan. Ingat angkanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ingat ya? Oke. Ingat ya sudah ya? Oke. Ayo. Nah. Bisa. 2. Berdiri. Ya saya sebutnya berdiri. Oke. Berdiri ya. Nah. Dia mau jadi angka berapa? Terserah ambil angka 29. Misalnya berapa? 27. Itu berdiri. Begitu Pak. Yang nggak ingat, berarti lupa lah yang ini. Kita mulai ya. Nah, 5, 14, ayo. 9, berapa? Berapa? Ganjil ya, tapi jumlah hurufnya berapa? Sudah tadi, jadi harus konsentrasi dengan paham ya. Nah, baik tadi setelah kita buat diskusi kelompoknya, baik kita akan masuk ke presentasi kelompok. Yuk, silakan maju kelompok yang udah bisa memenuhi standarnya. Ya, silakan maju kelompok ini. Silakan ya. Sambil ada saya menilai ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami dari jenis radiasi gelombang elektromagnetik. Adapun Yang lain ada menanggapinya? Ayo, silakan. Ada yang nggak ada? Ada yang nggak ada. Ada yang mau menanggapi dari presentasi teman kita tadi kelompok berapa sih kemarin? Kelompok 2. Kelompok 2 ada? Nggak ada? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya kasih nilai kepada kamu. Tadi kan ada sinar ultraviolet ya kan? Nah, ada dampaknya, tapi manfaatnya juga ada. Nah, solusinya supaya dampaknya supaya tidak kena tubuh kita, apa solusinya? Ada solusinya nggak? Sinar ultraviolet. Apa namanya? Sunblock. Ayo kita beri tepuk tangan kepada kita mau Yola. Ya, Yola ya. Oke, ya. Ya, kelompok Yola. Masih ada dia. Kelompok silakan untuk Yola mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Selamat siang semuanya. Semuanya perkenalkan saya Yola Lawa dan teman saya. Ini Humor, kita humor
ada tuh kan yang dikenakan sinar. Nah, ada tahu namanya apa kalau dalam dunia medis? Kemo. Nah itu tadi yang diarahkan oleh kelompok tadi, itu namanya kemoterapi untuk membunuh sel-sel kanker. Nah, tadi kata Yoram dan juga teman-temannya katanya gini, sel kanker tadi bisa dibunuh menggunakan kemoterapi tadi ya kan. Terus pertanyaannya, kalau sering-sering gimana? Ayo, gimana? Boleh nggak sering-sering ya kira-kira? Apa dampaknya sama tubuh kita? Kira-kira ada nggak kira-kira? Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Selamat siang. Oke, dia. Selanjutnya kelompok yang mau maju lagi, kelompok dia. Kelompok dari sini. Ayo silakan. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang radiasi gelombang elektromagnetik. Radiasi gelombang elektromagnetik memiliki manfaat dan juga dampak. Manfaatnya akan dibacakan teman saya Nila. Adapun manfaat dari gelombang radio yaitu mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh pada siaran stasiun atau radio. Yang kedua, manfaat dari gelombang mikro sebagai sekian dari presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Oke, ya terima kasih semuanya ya. Nah, oke silakan yang lainnya tenang dulu. Ayo kita mulai. Ya, kita dari kelompok 3 untuk menjelaskan presentasinya tadi. Ya, kita mulai. Selamat siang. Saya kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari apa yang Dari kelompok 3 ada yang mau menanggapi kan? Bisa apa semua? Seperti apa semuanya ya kan? Oke. Teman-teman kami temukan kepada kelompok. Nah, dari kelompok yang udah maju tadi tentang materi, tentang penjelasan manfaat dan juga dampaknya. Yuk kita lihat nih, ada beberapa yang akan saya berikan tampilannya sedikit. Yang pertama, gelombang elektromagnetik itu dalam kehidupan sehari-hari harusnya begini saja, dia lebih lengkapnya. Pertama, untuk kehidupan sehari-hari ada untuk bidang pertanian, bidang industri, kemudian dalam kedokteran. Nah, ada loh bagian-bagian. Apa aja? Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, pada kehidupan sehari-hari yaitu gelombang radio sebagai penggunaan radio. Mungkin zaman sekarang radio itu adalah hal yang agak asik sedikit ya. Apa sih radio itu ya kan? Udah pernah tahu main radio? Udah ya kan? Handphone pernah ada ya radio ya. Nah, tapi aplikasi kan. Nah, jadi ada view ya kan? View. Absen ya kan ada ini ya. Nah, ultraviolet berarti sinar matahari untuk anak bayi, kemudian untuk orang yang sudah dewasa pun penting juga. Tapi sinar ultravioletnya yang waktu pagi hari sampai menjelang jam-jam 11-an. Lewat dari jam 11 bolehkah? Boleh. Tapi ya harus ada tadi seperti yang disampaikan oleh kelompok mana tadi? Kelompok berapa tadi yang Pak Fitan bilang tadi? Kelompok Sedela tadi ya, kelompok 2 tadi benar. Dia mesti ada sunblocknya supaya apa? Supaya meminimalisir dampak buruk dari sinar ultraviolet tersebut. Ya, ya. Kemudian berikutnya nih, gelombang elektromagnetik dalam bidang pertanian. Nah, kalau dalam pertanian, nih ultraviolet itu membantu proses fotosintesis. Jadi kalau misalnya pas musim hujan, matahari nggak nampak, ya kan selama sebulan aja udah bisa dipastikan maka akan gagal panen di daerah tersebut. Kenapa? Karena butuh proses fotosintesis. Kalian sudah belajar tentang biologi. Biologi itu kalau pertumbuhan makhluk hidup pasti ada fotosintesisnya. Fotosintesis itu mengolah, ya kan, mengolah dari
telah dia proses dari ultraviolet untuk kehidupan tumbuhan di sana. Hemoglobin jika digunakan dalam jangka yang panjang, terus menerus makanannya pakai microwave, maka hemoglobin atau hemoglobin itu sel darah apa itu? Merah ya kan? Nah, hemoglobinnya berkurang. Nah, semakin banyak lagi seperti itu, ya itulah dia prosesnya. Karena ditembak tuh. Ditembak berarti sel darah merahnya akan berkurang, mati ya kan? Berikutnya apa lagi? Janin. Dapat mengganggu ingatan. Lalu pembentukan janin. Nah, contoh nih kan, kalau saya baca dari literatur yang sudah ada, sering memasukkan handphone dalam kantong celana, ya kan? Itu juga menyebabkan radiasi, ya kan. Nah, jadi dari mana? Kalau di sini kantong di depan, ya kan, bisa juga mengganggu proses jantung. Jadi gimana? Taruh dipegang, habis itu dirampok ya kan? Ya, gimana solusinya lah supaya nggak terkena dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Nah, tadi kan konteksnya adalah kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan merusak bagian tubuh, benar ya? Nah, radiasinya yang berbahaya di situ. Kemudian apa lagi? Kerusakan mata. Ya, bisa. Tapi mata kalau bisa dipakai ini kelamaan. Nah, jadi yang nanti akan bercita-cita masuk angkatan, mulai dari sekarang ya kalau bisa agak dikurangi sedikit lah. Kalau bisa banyak lumayan, karena mengurangi mata, biar nggak minusnya kalau itu kalian. Pak, pakai kacamata anti radiasi, benar bisa. Tapi ada mata yang rusak juga nanti, mata pencaharian. Habis kuotanya kan main game aja kan, ya kan, habis juga kan. Itu juga menyebabkan radiasi. Ya kan? Nah, jadi dari mana? Kalau di sini kantong di depan ya kan bisa juga mengganggu proses jantung. Nah, jadi gimana? Taruh dipegang, habis itu dirampok ya kan? Ya, gimana solusinya lah supaya nggak terkena dalam tubuh dalam jangka waktu yang lama. Nah, tadi kan konteksnya adalah kalau digunakan dalam jangka waktu yang lama maka akan merusak bagian tubuh, benar ya? Nah, radiasinya yang berbahaya di situ. Kemudian apa lagi? Kerusakan mata. Ya, bisa. Tapi mata kalau bisa dipakai ini kelamaan. Nah, jadi yang nanti akan bercita-cita masuk angkatan, mulai dari sekarang ya kalau bisa agak dikurangi sedikit lah. Kalau bisa banyak lumayan, karena mengurangi mata, biar nggak minusnya kalau itu kalian. Pak, pakai kacamata anti radiasi, benar bisa. Tapi ada mata yang rusak juga nanti, mata pencaharian. Habis kuotanya kan main game aja kan, ya kan, habis juga kan. Oke, paham ya? Nah, dan penyakit lainnya, ya penyakit lainnya banyak. Ada penyakit hati nanti. Kok bisa penyakit hati dia? Dan buka sosial media, dia pakai tas gini, keren kali ya kan, iri ya kan. Nah, itu penyakit hati ya kan ya. Oke, habis itu apa? Gondok, dan itu ada penyakit lainnya ya. Itu dan sebagainya lainnya ya. Oke, nah itulah sebagian besar manfaat dan juga bahayanya. Manfaatnya ada, bahayanya ada, tapi kalian harus bijaksana dalam mengatasi itu supaya tidak terlalu udah bisa nanti bedakan kalau bisa penggunaan alat yang menggunakan radiasi gelombang elektromagnetik jangan terlalu banyak ya, bisa paham ya semuanya ya. Oke, demikian ya perjumpaan kita di pertemuan hari ini, semoga dapat memberikan manfaat dari kalian semuanya. Sampai jumpa dan waktu